paling istimewa. Dari ketujuh mandi ini yang paling istimewa mandi tobat. Makanya waktunya pun istimewa. Waktu yang istimewa itu di dalam ilmu spiritual di atas jam 12 sampai subuh. Ini waktu istimewa. Cuman kita kadang-kadang berat ya untuk melaksanakan di waktu itu. Padahal waktu istimewa itu dari jam 1 sampai jam subuh. Dari jam 1 malam sampai subuh itu waktunya para aulia. Makanya kita bagus sama jangan tidur atau kita bangun jam itu. Makanya Pak Yai pernah bilang, saya daripada tidur malam dengan saya mati. Saking berharganya waktu malam itu. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas keutamaan rahasia di balik waktu malam. Ada seorang sufi wanita, dia bilang, ya Allah seandainya semua waktu itu hanya malam saja. Nah, kenapa mandi tobat ini mandi istimewa? Karena di situ pertama membersihkan rohani. Ingat ya, di dalam diri kita ini bukan hanya jasmani aja, bukan hanya raga saja, ada juga lapisan berikutnya, rohani. Ya. Nah, rohani ini sama kayak jasmani, ada kotornya. Nah, sekarang misalkan Kang Anto ya, nggak mandi-mandi seminggu aja, gimana rasanya Kang Anto? Gatal ya? Kalau misalkan 2 minggu, gatal lagi. Makin gatal ya? 3 minggu mulai ada tato alami, ya kalau 3 minggu tato alami itu. Apalagi 4 minggu sebulan ya, kayaknya jelas banget ya teman. Nah, bila mana kita nggak mandi-mandi, otomatis nggak betah kan, bau. Sama, rohani kita pun ini kalau nggak dibersihkan, kalau nggak mandi-mandi itu alabatan, kotornya. Karena di dalam hati juga ada debunya, ada sampahnya, ada kotoran-kotorannya, sama dengan jasad, gitu ya. Kalau jasad kita kan kotorannya, misalkan ada keremnya, ada korengnya, ada bisulnya, jerawatnya, itu berarti kotoran jasmani, dakinya. Nah kalau di rohani kayak gimana? Ngapur kotorannya? Kotorannya itu, debunya itu iri, dengki, sombong gitu kan, takabur, apalagi merasa paling hebat, merasa paling mulia, kerasnya hati, gitu kan. Terus sifat-sifat keburukan dalam hati itu namanya debu hati, sampahnya hati. Nah itu dibersihkan terus. Dosa, maksiat itu semuanya nempel terus. Itu dibersihkan dengan mandi tobat. Makanya kenapa harus tiap malam 41 hari? Harusnya mah tiap malam terus. Itu mah hanya untuk pokoknya. Karena kita aja nggak mandi-mandi setiap hari, baunya minta ampun, apalagi rohani lebih bau lagi. Jadi wajar. Kenapa sekarang kita itu malas ibadah, berat untuk beramalia, sedekah itu berat, ya. Apa namanya? Sholat beratnya minta ampun karena tadi hati kita berkarat gitu. Hati kita bertahun-tahun berkarat gak pernah dibersihkan. Kita bertahun-tahun mandi-mandi kayak orang gila itu berkarat gitu kan. Udah ini aja gimbal rambutnya. Sama dengan hati. Maka kita bersihkan dengan mandi tobat. Itu pertama rahasianya ya. Karena membersihkan rohani. Nanti kalau rohani kita itu udah jernih, udah sering dibersihkan, itu nanti kita bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban hukum ilahiyah gitu. Kayak begini. Ini kan kita bening kan. Ini air bening tuh. Ini kelihatan Kang Pendi itu, tembus, karena bening. Coba air got, kelihatan ya. Padahal ini ada ganteng Kang Pendi kan, ganteng putih kan, kayak Habib. Tapi kalau misalkan ininya airnya air got, gak kelihatan, jelek aja kelihatannya gitu. Kelihatan hitam doang. Iya. Nah, jadi sama. Kalau hati rohani kita itu bersih atau apa namanya sering dibersihkan, nanti kita bisa menyaksikan keajaiban Allah, menyaksikan rahasia-rahasia Allah itu dengan kebeningan hati. Kenapa sekarang kita nggak bisa melihat keajaiban Allah? Karena tertutup dengan kotoran-kotoran itu. Paham ya? Cermin yang kotor susah kita untuk melihat, tapi yang bersih kita bisa melihat pantulan wajah kita. Seperti itu. Nah, yang kedua, mandi tobat itu rahasianya adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang selalu mensucikan diri. Artinya, kalau kita semakin dicintai oleh Allah, maka kita akan dibenci oleh setan. Sebaliknya kalau kita dicintai oleh setan, berarti kita akan diberkahi oleh Allah. Gitu. Tinggal milih, kita pengen dicintai oleh Allah atau pengen dicintai oleh setan. Gitu. Makanya ada waliullah, ada wali setan. Ada kasih Allah, ada kasih setan. Gitu. Nah, seperti itu. Kita akan semakin dicintai oleh Allah. Artinya kalau kita dicintai oleh Allah, kita akan dijamin, akan dijaga, akan benar-benar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang sering bertobat itu seperti orang yang baru lahir, seperti bayi, lucu gitu, imut. Jadi kesenang aja liatnya gitu kan, kayak lihat Kang Anton lucu, imut gitu, pengennya gemes gitu kan. Ini itu liatnya gemes ya, lucu. Atau ya, itu manis itu. Yang keempat nih ya, selanjutnya, orang yang sering bertobat itu rahasianya, kalau dia udah sempurna tobatnya 41 malam atau sering bertobat, dia itu akan semakin bertambah tampannya, kelihatan cantiknya, dia akan lebih kelihatan auranya gitu. Ini bukan aura kasih ya.
Makanya ini Masya Allah ini wajah-wajah yang tampan semua. Karena udah rutin mandi, tobat. Artinya walaupun hitam mutlak gitu, tetapi kelihatannya tampan aja. Gitu. Jadi kayak kopi aja kan, kopi itu kalau hitam tapinya orang seneng kan, nah, kayak gitu. Semua orang lihat kopi itu seneng gitu. Walaupun pelawak dia itu apa hitam tapi seneng gitu kan, seperti itu. Itu kayak kato itu, walaupun hitam tapi orang seneng kayak kato itu, Masya Allah. Dalam diri beliau itu nggak ada sifat kebanggaan, kesombongan nggak ada. Apa yang sombongkan gitu. Nah, selanjutnya kenapa kita itu mandi tobat? Yang paling utama nih ya, dari semua ini kalau kita sering tobat, kita tidak akan mudah kena gangguan sihir dan santet. Nah itu rahasia utamanya. Makanya kalau kita sering kena gangguan setan, gangguan jin, rutinkan mandi tobat. Saya alhamdulillah gitu kan, setiap pasien apapun bentuk masalahnya, entah masalah keluarga, entah masalah keuangan, entah masalah setan, gangguan jin, yang lainnya, saya cuma satu, mandi tobat. Sama dikit fondasi udah selesai. Karena kenapa? Karena semua masalah itu bermuara cuma satu, dosa dan maksiat. Gitu. Jadi kembali kepada Allah yang menghalangi doa kita, yang menghalangi segalanya dosa kita. Makanya kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada kisah unik nih ya. Tahu nggak Syekh Khalil Bang Madura? Pernah dengar ya? Itu Syekh Khalil itu Masya Allah kiai besar ya. Salah satu daripada Syekh Hasyim Asy'ari Jombang pendiri NU kan. Nah itu beliau ini punya seorang santri yang selalu menghidmah itu, khodimnya lah. Kayak Kang Anto lah itu. Beliau ini khodimnya Laskar Karawaci lah. Jangan yang remeh loh. Yang menghidmah itu lebih tinggi makomnya dibanding yang pemimpinnya gitu kan. Ya. Karena orang yang menghidmah itu dia punya ketulusan. Nah, walaupun katanya kayak lugu itu kan, kelihatannya kayak imut, tapi dia bening hatinya. Nah, itu Syekh Khalil punya santri yang suka menghidmah. Dia suka ngerawatin kalau ada tamu yang ngasih airnya gitu. Nah, suatu saat itu kedatangan seorang tamu. Dia ngeluh, "Ya Syekh, kenapa saya ini udah bertahun-tahun gitu kan, ini hidup gini-gini aja hidup saya gitu kan, perasaan ini rezeki saya sulit amat, buat makan juga nggak pernah ada gitu kan, kadang ada kadang nggak ada, udah kan bertobat aja." Itu bertobat kan. Berikutnya lagi ada lagi pasien tamu yang dia dia curhat konsultasi ke saya Khalil, "Ya Syekh, saya ini udah bertahun-tahun rumah tangga gitu kan, tapi saya belum ada kebahagiaan, belum ada keharmonisan, berantem mulu gitu kan, anak saya nakal gitu kan, dan yang lainnya gitu kan." Kata Syekh Khalil, bertobatlah. Terus datang lagi yang berikutnya, "Ya Syekh, saya ini di daerah saya bertahun-tahun ini musim kemarau terus, bagaimana biar ada hujan?" Bertobatlah. Akhirnya kan si santri itu kan yang sering ngasih air kaget gitu kan, "Maaf ya Syekh, tadi saya perhatikan dari sekian hari kok dari 3 masalah satu jawaban. Satu masalah keuangan, yang kedua masalah keluarga, yang ketiga masalah hujan, masalah jadi kekeringan. Kok jawabannya cuma satu sama lagi, disuruh bertobat." Akhirnya kata Syekh Khalil, karena saya pun mengambil jawabannya dari Al-Quran. Apa? Yaitu di surat An-Nur. Di situ disebutkan, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin." Nah itu. Jadi disebutkan dalam qiyas An-Nuh itu, siapa yang beristighfar kepadaku maka masalah-masalah kalian itu akan Allah clearkan. Jadi kalau kita ada masalah apapun itu berawal kan dosa kita, maksiat kita. Kita udah bertobat nih 40 hari masih aja belum, mungkin dosanya masih banyak. Bertobat terus, jangan pernah kita merasa bersih, jangan pernah kita merasa suci kan. Dosa itu nggak mesti dosa yang kelihatan. Misalkan dosa mencuri, "Oh saya nggak mencuri Ustaz," atau "Saya nggak pernah mencuri nih, nggak pernah zina, nggak pernah mabuk, nggak pernah ini." Dosa itu kan nggak mesti yang kelihatan. Dosa hati, merasa kita benar, dosa juga kan. Nggak mau ngaji, dosa juga. Nggak mau gitu, dosa juga kan. Dosa nggak mesti yang kayak gitu aja. Termasuk kita nggak adab kepada Allah, nggak adab kepada Rasulullah, itu dosa juga. Makanya kita harus sering bertobat. Rasulullah aja yang sudah sekelas Rasulullah setiap hari bertaubat terus kali istighfar. Kita berapa kali ya? Rasulullah aja yang udah jelas Rasulullah itu dimasuk, dijaga oleh Allah, diharamkan ke neraka, masih menangis bertaubat setiap hari. Kita pengeksan ketawa ke TV aja kayak seolah-olah jamin ke surga. Apakah kita jamin ke surga? Nggak tentu kan. Sekelas waliullah aja itu mereka masih menangis kepada Allah, masih beristighfar kepada Allah. Kita bukan kiai, bukan wali ya, bukan santri, bukan nabi ya, santai aja, ya. Nggak sholat, santai aja lah, gitu kan. Anto sholat zuhur dulu, besok aja lah, nggak ada sholat lagi. Nggak pernah lagi. Ingat tuh, kita itu 1 kali aja nggak sholat, itu dosanya begitu berat ya, siksaannya tuh begitu pedih, walaupun 1 kali nggak sholat. Makanya kita kodoin terus.
Yang sholat aja itu kalau benar masih disiksa, pasti nggak pernah sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Makanya agar gak sahun diajarkan oleh guru kita bagaimana sholat yang benar, yaitu diajarkan oleh guru yang syariatnya di kitab Fathul Qorib, di kitab syariat, hakikatnya di guru kita. Masya Allah, kita udah dikasih jawaban, tinggal kita mempraktekkan. Tapi insya Allah kalau kita udah ngikuti guru kita, kata Yai kalau orang bertorikoh itu nanti di kuburnya dia tidak disiksa, cuma ngadain sholat ya, malaikat ngulangi lagi, kan mendingan daripada siksa kan ngadain sholat seperti itu. Maksudnya suruh mukrim lagi. Keliling-keliling di situ. Jadi tugas online lagi. Seandainya ya sholat wajib ini hukumnya fardhu kifayah, kayak sholat main. Ini toh nih gua sibuk nih, tolong duit saya padahal nanti saya bayar ya. Makanya kita ini sholat itu ada sholat wajib, fardhu ain, fardhu kifayah. Nah mungkin sekian dulu kajian kita malam ini. Silahkan bagi saudaraku semuanya